Pernahkah kalian merasa amarah kalian meledak hanya karena hal sepele? Sebuah komentar negatif, pendapat yang berbeda, atau sekadar lawan bicara yang kurang sopan, semua itu cukup untuk memancing emosi kita. Mengapa terkadang begitu mudah tersinggung, sulit menahan marah, dan akhirnya kita menyesal sesudahnya? Dalam video ini, kita akan membongkar penyebabnya dari sudut pandang tasawuf tentang cara praktis mengendalikan gejolak emosi, melatih kesabaran, serta menumbuhkan ketenangan hati. Tonton sampai akhir, karena solusi ini bisa mengubah cara kalian menghadapi hidup. Tahukah kalian bahwa menurut Imam Al-Ghazali, sifat ghadab, amarah, bagaikan api yang bisa membakar kebaikan hati. Jika dibiarkan, amarah dapat merusak hubungan dengan orang lain, bahkan merusak diri sendiri. Namun, Islam tidak meninggalkan kita tanpa petunjuk. Ilmu tasawuf menawarkan cara-cara halus dan mendalam untuk mengekang amarah, mengikis ego, dan menanamkan ketenangan sejati. Pastikan kalian menonton sampai habis untuk menemukan formula sabar yang sudah banyak mengubah kehidupan orang lain. Oke, mari kita mulai. Jangan lewatkan step by stepnya ya, karena setiap step berikut bisa mengontrol amarahmu. Berikut 6 langkah praktis mengelola amarah beserta penjelasan psikologis, spiritual, dan ajaran tasawuf dari Ihya Ulumuddin. 1. Kenali sumber amarah. Langkah pertama adalah sadar akan akar emosi marah yang kita rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku marah? Apakah karena ego yang tersinggung, ambisi pribadi yang terhalang, atau rasa takut yang tak terungkap? Secara psikologis, identifikasi ini sangat penting. Langkah pertama mengelola marah adalah mencari tahu apa yang membuatmu marah sejak awal. Seringkali, amarah hanyalah reaksi atas emosi lain yang lebih dalam, seperti sakit hati, cemas, atau malu. Dengan merenungkan penyebab tersebut, kita mengambil kendali atas emosi, alih-alih dikuasai olehnya. Dari sisi spiritual, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa amarah cenderung tumbuh dari sifat-sifat negatif dalam hati. Bahwa akar-akar amarah antara lain kesombongan, merasa diri hebat, haus kehormatan, atau keinginan berlebihan akan nama baik. Sifat-sifat seperti ujub, bangga diri, suka dipuji, gemar mencela orang lain, tamak harta dan kedudukan, semuanya bahan bakar yang membuat api amarah membesar. Jika hal-hal ini bersatu dalam seseorang, perilakunya akan mudah tersulut marah. Sebagai contoh, seseorang mungkin meledak marah saat dikritik di tempat kerja. Setelah introspeksi, ia mendapati penyebab utamanya adalah egonya terluka. Ia merasa harga dirinya jatuh karena dikoreksi. Contoh lain, orang tua yang marah berlebihan ketika anaknya berbuat salah. Bisa jadi akar masalahnya adalah rasa takut dianggap gagal mendidik, atau ambisi pribadi menginginkan kesempurnaan. Dengan menyadari akar ini, kita bisa lebih objektif menilai situasi. Oh, saya marah bukan semata karena perilaku si anak, tapi karena ego dan kekhawatiran saya sendiri. Setelah sumbernya jelas, barulah bisa dicari solusi yang tepat. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita mencabut akar penyakitnya. Artinya, sifat-sifat buruk penyebab marah perlu diatasi dengan kebajikan lawannya. Sebagai contoh, sombong ego tinggi lawan dengan rendah hati dan ingat asal-usul kita yang lemah. Ambisi duniawi yang berlebihan lawan dengan sikap qanaah, merasa cukup, dan menyadari yang penting adalah kebutuhan secukupnya. Tamak akan kehormatan, pengakuan, lawan dengan ikhlas, dan menyadari pujian manusia tak seberapa nilainya di hadapan Allah. Dengan mengenali dan mengikis akar amarah seperti ego dan keserakahan, melalui muhasabah dan perbaikan diri, emosi marah akan jauh lebih mudah dikendalikan di kemudian hari. Kesadaran diri ini adalah langkah awal dan paling penting dalam mengelola emosi. 2. Segera tenangkan diri. Begitu menyadari amarah mulai memuncak, segeralah menenangkan diri secara fisik. Nabi Muhammad SAW memberikan panduan praktis.
jika salah satu di antara kalian marah dalam posisi berdiri, hendaklah ia duduk. Jika belum reda, hendaklah ia berbaring. Mengubah posisi tubuh seperti ini efektif meredakan panas emosi. Dengan duduk atau berbaring, secara fisiologis adrenalin menurun dan kita menjauh dari sikap konfrontatif. Rasulullah SAW juga menganjurkan mendinginkan amarah dengan air wudhu. Beliau bersabda, "Maka jika di antara kalian ada yang marah, berwudulah." Air wudhu yang dingin dapat menyegarkan pikiran dan hati, layaknya air memadamkan api. Bahkan disebutkan, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Inilah mengapa berwudu atau membasuh diri saat marah dianjurkan. Ia ibarat menuangkan air sejuk pada bara emosi kita. Selain itu, tarik napas dalam-dalam dan beri diri Anda jeda sejenak. Teknik pernapasan perlahan dan dalam akan mengaktifkan respon tenang dalam tubuh. Riset psikologi menunjukkan bahwa berbagai latihan penenang seperti deep breathing efektif menurunkan kemarahan dengan cepat. Saat marah, detak jantung dan tekanan darah kita meningkat. Bernapas dalam akan menurunkannya kembali sehingga api amarah mereda. Kita juga disunnahkan untuk diam sejenak ketika marah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW berpesan, "Jika kamu marah, maka diamlah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Diam di sini maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara atau bertindak saat emosi memuncak. Langkah sederhana ini mencegah kita mengucapkan hal-hal yang akan disesali kemudian. Jadi, begitu merasa emosi memanas, lakukan hal-hal berikut secara bertahap. Berhenti sejenak dari situasi yang memicu marah, ubah posisi dari berdiri ke duduk atau duduk ke berbaring, ambil napas panjang beberapa kali, basuh wajah atau berwudu dengan air dingin, dan tahan diri untuk tidak bereaksi seketika. Dengan menenangkan diri secara fisik dan mental, gelombang emosi biasanya surut setelah beberapa menit. Barulah setelah tenang, kita bisa berpikir jernih bagaimana merespons masalah tersebut. 3. Istighfar dan zikir. Saat hati masih bergejolak, segeralah ingat Allah. Ucapkan istighfar, "Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah," berulang kali, dan mintalah perlindungan Allah dari godaan amarah. Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa dan membaca ta'awudz ketika marah. Dalam hadits riwayat Sulaiman bin Syurad diceritakan, ada seseorang yang sangat marah hingga wajahnya memerah dan urat lehernya tegang di hadapan Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh, aku mengetahui satu kalimat yang jika ia ucapkan, akan hilang apa yang ia rasakan. Jika ia mengucap, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya marahnya akan hilang." Kalimat ta'awudz ini adalah zikir memohon perlindungan Allah yang sangat ampuh meredakan kemarahan dengan mengusir pengaruh setan yang membisiki agar kita kehilangan kendali. Caranya bacalah ta'awudz 1 kali, kemudian isyarat meludah ke arah kiri kita. Ulangilah amalan ini sebanyak 3 kali. Insyaallah hati menjadi tenang. Perbanyaklah mengingat Allah, zikrullah, di saat emosi memuncak. Mengucapkan istighfar, tasbih, atau doa-doa penenang akan mengalihkan fokus kita dari kemarahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spiritual, mengingat Allah akan mendatangkan rahmat dan ketenangan. Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang beriman yang berzikir, hatinya akan tenteram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa zikir adalah senjata hati yang paling ampuh untuk menangkal bisikan setan yang memperkeruh emosi. Beliau mengutip sebuah doa dalam Ihya Ulumuddin yang diajarkan Rasulullah SAW khusus untuk meredam marah. Doa itu berbunyi, "Allahumma rabb an-nabi Muhammadin ighfir li zambi wa adzib ghaiza qalbi wa ajir min mudillatil fitan." Artinya, ya Allah Tuhan yang disembah, Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, redakanlah kemurkaan hatiku,
dan lindungilah diriku dari pengaruh setan yang menyesatkan. Dengan berzikir, fokus hati kita beralih dari amarah kepada keagungan Allah. Pelan-pelan, rasa marah itu akan surut dan berganti dengan rasa sejuk karena mengingat Allah dan akhirat. Spiritualitas inilah yang menjadi penyejuk hati. Ketika ingat Allah, kita lebih mudah memaafkan dan menyadari kemarahan kita tidak seberapa dibandingkan kebesarannya. Intinya, istighfar dan zikir adalah cara ampuh menenangkan jiwa yang gelisah karena marah. Selain menenangkan, zikir juga menjauhkan kita dari tindakan negatif yang didorong setan. Jadi, biasakanlah membaca astagfirullah atau doa Nabi di atas setiap kali emosi mulai muncul. Niscaya Allah akan menurunkan ketenangan dan mengangkat derajat kita sebagai orang yang mampu mengendalikan diri. Keempat, latihan sabar terencana. Sabar dalam menahan amarah adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatih secara bertahap. Kita tidak serta-merta bisa langsung sempurna sabar dalam setiap situasi. Namun kabar baiknya, sabar bisa ditumbuhkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang bersabar-sabar, berusaha sabar, Allah akan memudahkan dia menjadi orang yang sabar." Sabar juga disebut sebagai separuh dari iman, karena begitu pentingnya kedudukan sifat ini. Imam Ali radhiyallahu anhu bahkan mengumpamakan, sabar bagi iman laksana kepala bagi badan. Jika kepala diputus, badan tak bernyawa. Begitu pula jika sabar hilang, hilanglah iman. Dengan kata lain, melatih sabar adalah bagian tak terpisahkan dari meningkatkan keimanan kita. Secara psikologis, melatih pengendalian emosi mirip dengan melatih otot, perlu dilatih berulang-ulang agar makin kuat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya juga mengajarkan bahwa akhlak mulia terbentuk lewat pembiasaan. Beliau menyebut menahan marah sebagai sebuah kemenangan akal atas nafsu yang mendatangkan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Setiap kali kita berhasil menahan amarah, itu ibarat memenangkan satu pertempuran kecil melawan diri sendiri. Kemenangan kecil ini jika diulang terus akan memperkuat otot kesabaran kita. Al-Ghazali mengamati bahwa biasanya jika seseorang mampu menahan amarahnya sekali atau dua kali, gejolak amarah itu akan surut dengan sendirinya. Artinya, kemarahan yang tidak dilampiaskan cenderung mereda. Ini selaras dengan nasihat psikologi modern bahwa melampiaskan kemarahan, venting, justru memperburuk emosi. Sedangkan menahannya secara terkontrol membuat emosi itu berlalu lebih cepat. Mulailah dengan target sederhana dan terukur. Misalnya, niatkan dalam sehari ini Anda akan menahan marah setidaknya 1 kali saja. Pilih situasi kecil. Mungkin ketika ada orang yang mengganggu, Anda biasanya langsung membentak. Kali ini tahanlah diri Anda, atau respon dengan tenang. Jika berhasil, beri apresiasi pada diri sendiri karena telah berlatih sabar. Lusa, coba lagi 2 kali menahan marah, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit, tingkatkan tantangan ini. Contoh nyata, bayangkan Anda mudah marah di jalan raya. Hari ini, ketika ada pengemudi lain berbuat tidak sopan, tahan diri untuk tidak membunyikan klakson marah atau mengumpat. Ambil napas, ingatkan diri bahwa mungkin orang itu sedang terburu-buru atau tidak sengaja. Setelah kemarahan reda, Anda akan merasa bangga mampu mengendalikannya. Esok harinya, terapkan hal serupa dalam situasi berbeda, misal di kantor atau di rumah. Membuat jadwal sabar bisa membantu. Misalnya, hari Senin ini aku tidak akan marah-marah pada anak meski rumah berantakan. Ketika berhasil, hati akan merasakan manfaatnya. Hubungan dengan anak lebih hangat dan Anda sendiri lebih tenang. Lalu teruskan target ini di hari-hari berikutnya dengan menambah kadar kesulitannya. Lama-lama, sifat sabar akan melekat secara alami. Sabar adalah kebiasaan mulia yang harus diulang-ulang terus-menerus. Demikian nasihat bijak. Sebuah penelitian psikologi menunjukkan bahwa dengan membiasakan respon sabar, saraf kita akan belajar pola baru sehingga reaksi marah otomatis berkurang seiring waktu. Perlu diingat, berlatih sabar
bukan berarti memendam masalah. Ini berarti kita menunda reaksi negatif sesaat agar bisa merespon dengan lebih baik kemudian. Jika ada hal yang memang perlu disampaikan, misal kritik atau ketidaksetujuan, sampaikanlah setelah emosi reda dengan kata-kata yang tenang. Dengan begini, pesan kita justru lebih didengar dan hubungan dengan orang lain terjaga. Jadi, latihlah sabar secara bertahap. Seiring waktu, Anda akan mendapati hal-hal yang dulu mudah menyulut amarah kini tidak lagi mengganggu. Kesabaran Anda telah tumbuh dan sesuai janji Nabi, tak ada karunia yang lebih baik dan luas daripada sabar. 5. Berkumpul dengan orang yang baik lingkungan dan pergaulan kita sangat memengaruhi sikap dalam mengelola emosi. Berkumpullah dengan orang-orang berakhlak baik yang mampu bersikap sabar, karena aura positif mereka akan menular kepada kita. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai emotional contagion, penularan emosi, di mana kita cenderung meniru emosi orang-orang di sekitar kita tanpa sadar. Jika lingkungan pertemanan kita penuh orang sabar dan penyabar, kita pun akan terpengaruh untuk lebih tenang. Sebaliknya, jika sehari-hari dikelilingi orang yang mudah meledak marah, kita bisa ikut-ikutan menjadi pemarah. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa emosi negatif seperti amarah dapat menyebar lebih cepat dalam kelompok daripada emosi positif. Oleh karena itu, memilih teman dan lingkungan yang baik adalah investasi bagi akhlak kita. Nabi Muhammad SAW menggambarkan pengaruh lingkungan ini dengan sangat indah. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat penjual minyak wangi dengan pandai besi. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kamu akan mendapat harum semerbaknya. Sementara bergaul dengan pandai besi bisa membuat bajumu terbakar atau minimal bau asap. Untuk itu, cari lingkungan yang mendukung Anda berakhlak mulia. Ini bisa berarti memilih teman dekat yang sabar dan berpikiran jernih, bergabung dengan komunitas pengajian atau majelis taklim yang membahas akhlak, atau mendekat kepada anggota keluarga yang terkenal bijaksana. Misalnya, bila Anda punya kebiasaan marah-marah, mintalah seorang sahabat yang Anda percaya untuk mengingatkan Anda saat mulai terpancing emosi. Teman yang baik tidak akan mengompori kemarahan Anda, tapi justru menenangkan dan mengajak berpikir ulang. Contoh nyata, ketika Anda curhat dalam keadaan marah, teman yang baik mungkin akan berkata, "Sudahlah, sabar. Coba lihat sisi positifnya." Alih-alih ikut memperkeruh suasana, dengan seringnya mendapatkan reminder seperti itu, lama-lama Anda sendiri akan terbiasa meredam emosi. Sebaliknya, hindari lingkungan toksik yang justru membenarkan amarah berlebihan. Misal, kelompok pertemanan yang menilai marah itu berani atau menyanjung sifat temperamental. Imam Al-Ghazali mengingatkan, sebagian orang jahil justru menyangka amarah yang meledak-ledak itu tanda kehebatan atau keberanian, padahal sebenarnya merupakan kelemahan. Pilihlah teman yang bisa menasihati dengan lembut ketika Anda salah langkah. Dalam Islam, memiliki kawan yang mengingatkan saat kita marah adalah karunia. Mereka membantu kita melihat persoalan dengan lebih jernih, mungkin dengan humor yang menyejukkan atau nasihat sabar. Dukungan sosial seperti ini terbukti secara ilmiah mampu menurunkan stres dan amarah. Ringkasnya, pergaulan yang baik akan mengondisikan kita untuk lebih tenang, sedangkan pergaulan buruk cenderung menyulut emosi negatif. Jadi berusahalah berada di lingkungan orang-orang berakhlak mulia yang senantiasa memperbaiki diri. Kebaikan mereka akan menular tanpa kita sadari. 6. Khalwat and tafakur, menyendiri untuk merenung. Sesekali, luangkan waktu untuk menyendiri atau khalwat dan melakukan tafakur atau perenungan mendalam. Tujuan menyendiri di sini bukan untuk lari dari masalah, melainkan untuk menenangkan hati dan mendekatkannya kepada Allah tanpa gangguan. Dalam ilmu tasawuf, khalwat dipandang sebagai sarana mendisiplinkan jiwa, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia agar dapat muhasabah, introspeksi, dan mengingat Allah dengan fokus penuh.
Secara psikologis, ini sejalan dengan teknik time out dalam manajemen marah. Ketika emosi memuncak, beranjaklah sejenak dari situasi atau orang yang memicu marah. Carilah tempat tenang untuk mendinginkan kepala. Misalnya, saat argumen di kantor memanas, kita bisa izin keluar sebentar, berjalan di luar untuk menghirup udara segar, atau masuk mushola untuk salat 2 rakaat. Beberapa menit alone time seperti ini dapat meredakan ketegangan dan mencegah kita bereaksi destruktif saat emosi meluap. Setelah tenang, barulah kita kembali, dan biasanya masalah bisa dihadapi dengan lebih objektif. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuliskan keutamaan uzlah, menyepi, dan diam untuk mengendalikan nafsu. Beliau menjelaskan bahwa dengan berdiam diri dalam kesunyian, hati lebih mudah khusyuk mengingat Allah dan tidak terseret arus emosi orang lain. Ketika kita terus-menerus bersama orang lain, kadang tanpa sadar kita ikut larut dalam masalah, emosi, atau pertengkaran mereka. Dalam kesendirian yang terarah, misalnya itikaf di masjid atau bangun malam saat orang lain tidur, kita dapat membersihkan hati dari hal-hal duniawi sejenak dan melihat diri sendiri dengan jujur. Gunakan momen khalwat ini untuk tafakur. Pikirkan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah. Renungkan apakah kemarahan kita atas suatu hal memang beralasan atau hanya karena nafsu semata. Seringkali, saat merenung sendirian, kita tersadar bahwa amarah yang tadi terasa besar ternyata tidak signifikan dalam skala yang lebih luas. Misal, Anda marah berat karena rekan kerja melakukan kesalahan. Dalam tafakur malam hari, Anda mungkin menyadari bahwa semua orang termasuk diri Anda pun sering berbuat salah dan butuh dimaafkan. Secara spiritual, khalwat bisa diisi dengan zikir, doa, dan muhasabah. Anda bisa membaca istighfar 100 kali dalam sunyi, atau mengingat-ingat kembali momen ketika Anda marah hari ini. Kenapa tadi aku marah? Apa solusi yang lebih baik menurut Islam? Hal ini akan meningkatkan kesadaran batin. Banyak ulama dan sufi melatih murid-muridnya dengan sesi menyendiri untuk bertafakur, karena disitulah hati berbicara apa adanya. Dalam sunyi, kita dapat berkomunikasi dengan Allah tanpa distraksi, menyampaikan keluh kesah dan memohon bimbingannya agar dijauhkan dari amarah yang buruk. Contoh konkret, setelah menghadapi hari yang melelahkan dan penuh emosi, cobalah salat tahajud tengah malam. Seusai salat, duduklah sendiri dalam gelap atau temaram, hirup napas dalam, dan lantunkan zikir pelan. Rasakan bahwa hanya ada Anda dan Allah saat itu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, hatiku tadi dipenuhi amarah, padahal aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku serahkan segala urusan kepadamu." Perenungan semacam ini sangat efektif meluluhkan sisa-sisa kemarahan, digantikan rasa tawakal dan tenang karena mengingat Allah. Perlu diingat, memilih khalwat bukan berarti kita antisosial atau memendam masalah sendiri terus-menerus. Justru, itu cara untuk mengisi ulang kesabaran dan kejernihan hati agar ketika kembali berinteraksi dengan orang lain, kita lebih siap dan tenang. Al-Ghazali menyarankan tidak berlebihan dalam bergaul maupun menyendiri. Carilah keseimbangan. Di satu sisi, terlalu banyak bergaul bisa menyeret kita ke konflik tiada henti. Di sisi lain, terlalu menyendiri juga bisa melemahkan relasi sosial. Jadi gunakan khalwat seperlunya sebagai obat penenang. Misalnya, setelah seharian berhadapan dengan berbagai konflik kecil yang bikin emosi, sore harinya pergilah berjalan sendiri di taman sambil merenungkan kejadian-kejadian itu dalam perspektif keimanan. Dengan cara ini, hati kita diriset kembali ke kondisi tenang. Esok harinya, kita pun bangun dengan hati yang lebih lapang, bebas dari dendam atau marah sisa kemarin. Kesimpulan, mengelola amarah membutuhkan perpaduan antara pemahaman psikologis dan bimbingan spiritual. Dari sisi psikologi, mengenali pemicu emosi dan menerapkan teknik relaksasi, napas dalam, time out, dan diri akan sangat membantu.
Sementara dari sisi spiritual Islam, teladan Nabi Muhammad SAW dan nasihat Imam Al-Ghazali memberikan kita toolkit lengkap, mulai dari wudhu, mengubah postur, diam, istighfar, zikir, hingga melatih sabar dan memilih lingkungan yang baik. Semua langkah di atas jika dipraktikkan sedikit demi sedikit akan membentuk kebiasaan baru. Yang tadinya cepat naik pitam, lama-lama akan terbiasa menahan diri dan berpikir dahulu sebelum bereaksi. Dengan mengelola amarah, kita tidak saja terhindar dari penyesalan akibat ucapan, tindakan kasar, tapi juga meraih derajat takwa di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang dijanjikan surga. Semoga dengan memahami poin-poin di atas, kita dapat mempraktikkan pengendalian amarah dalam keseharian dengan lebih mudah dan menjadi pribadi yang lebih sabar serta bijaksana. Apakah kalian sering dihadapkan pada situasi yang memancing marah? Apakah kalian ingin memutus rantai emosi negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain? Inilah saatnya. Like, share, subscribe video ini jika konten ini bermanfaat agar lebih banyak orang menyadari pentingnya mengendalikan amarah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.